Oke teman-teman, jadi di Surabaya saya nginap di Rebahan Stay namanya. Kurang lebih seperti ini tampilan kamarnya ya. Di sini kita dapat 3 saklar lampu. Yang pertama untuk lampu utamanya, terus ada lampu ini nih, lampu sorot ya. Sorry, lampu sorot ini. Dan yang terakhir di saklar ketiga itu buat lampu kamar mandi. Nah, untuk di kamar mandi kita dapat wastafel, cermin ya, ada juga di dalam kamar mandi, showernya udah deras banget, ada air hangatnya juga teman-teman. Dan di sana ada wc duduknya, dapat sabun dan sampo juga. Dan untuk kamarnya saya pesan yang kasur queen size ya, jadi cukup lebar. Di sini ada gantungan. Dan ini banyak barang saya, sorry berantakan. Di sini ada cermin lagi ya. Cermin lagi, ada TV sama ada rak. Dan di sini ada 3 laci teman-teman di bawah. Di sini ada 3 laci, yang satu ada kuncinya. Terus ada kursi 2 ya di sini. Sama tempat sampah dan juga ada ini keren. Ya, ada kulkas mini gitu lah. Dan ini dingin sih. Cuman saya belum sempet naruh apa-apa karena baru sampai kemarin juga kan. Oke, untuk kasurnya kita dapat 2 guling dan 2 bantal sama satu selimut ya, ini bekas saya pakai semalam. Dan di sini dapat lemari cukup besar sih, 2 pintu ya. Sliding gitu pintunya, sama dapat handuk 2, satunya udah saya pakai. Dan di sini ada meja kecil dan ada lampu buat LED di sini teman-teman. Nah, jadi kalau malam kalau kalian mau ambiennya warm bisa pakai lampu ini, tidak pakai lampu yang atas. Oke, kurang lebih segitu saya pesen di Agoda ya. Per malamnya 200.000, jadi saya bermalam menginap 2 malam. Kurang lebih sekitar 400.000 teman-teman. Dan menurut saya ini worth it banget sih. Udah dapat sarapan juga. Tadi kita sarapan nasgor ya. Sarapan nasgor juga minum teh manis walaupun nggak terlalu banyak ya. Mungkin buat kalian yang sarapannya banyak perlu nyari sarapan lagi di luar. Dan untuk tempat kafenya ya di lantai 2 ini juga sama, ada kafe, itu cukup luas sih teman-teman. Banyak kursinya, ada sofa juga. Dan di depan penginapan ada warung yang jual sarapan, jadi kalian bisa cari di situ juga. Oke, hello again teman-teman. Sekarang jam 7.45. Kita mau check out. Kita mau check out. Kita udah check out dari penginapan kita di Rebahan Stay, Surabaya. Daerah Dinoyo, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal berapa ya berarti? 13, 14, 15. Sekarang tanggal 15 Januari berarti teman-teman. Sekarang tanggal 15 Januari. Tujuan kita hari ini adalah menuju ke Bromo. Dan kita bakal lewatin jalan besar aja. Kita akan ke Bromo ya lewat Pasuruan teman-teman. Jadi ke arah Wonokitri ya. Oke. Ke arah Wonokitri. Dan ya saya belum pernah juga ke sana. Dulu saya waktu SMA ya, tahun 2015 kalau nggak salah. Pengen ke Bromo sama keluarga naik mobil dari Tangsel, tapi gagal. Karena saya waktu itu tiba-tiba diare teman-teman. Padahal kita udah nginep di homestay-nya. Dan ya butuh waktu lebih dari 10 tahun buat saya untuk kembali ke Bromo untuk pertama kalinya ya. Ini for the first time banget saya bakal ke Bromo. Semalam saya makan ayam goreng Madura di sini nih. Ya, sini dia. Sempat ngobrol-ngobrol juga karena saya kemarin kan habis dari Madura ya. Ngobrol-ngobrol dikit sampai jam 10 malam lah sama abangnya tuh. Lokasi penginapan saya untungnya tidak jauh dari jalan utama menuju ke arah Pasuruan teman-teman. Nih kita tinggal keluar dari perumahan ya. Sebenarnya bisa lewat situ, tapi saya muter takutnya masih ditutup ya pagar. Kita tinggal keluar dari perumahan, ambil jalan sedikit ke persimpangan di depan, ambil kiri langsung jalan utama. Deket, enak ya. Dan buat motor tuh parkirannya luas banget teman-teman, dan ya aman lah. Intinya mah paling kalau lagi solo touring gini
keamanan kendaraan yang paling penting teman-teman. Untuk hari ini saya belum tahu mau nginep di mana, antara Probolinggo atau Situbondo ya. Karena besoknya di hari Jumat saya pengen mampir ke TN Baluran ya. Jadi kita cari penginapan sebelum Baluran teman-teman. Oke, sekarang posisi kita udah di Sidoarjo, tepatnya di daerah Tanggul Angin teman-teman. Jalanan kalau udah keluar Surabaya udah ramai lancar aja teman-teman, udah nggak ada macet-macetnya. Ini sebenarnya jalannya sama kalau kalian mau ke Pasuruan dari Surabaya sama ke Malang teman-teman. Cuman nanti ada pertigaan di depan, kalau ke Pasuruan kalian ambil kiri. Oh, kereta apa nih? Ini juga jalur kereta yang sama ya kalau mengarah ke Malang ya. Jadi kalau kalian dari Surabaya ke Malang naik kereta lewatnya jalur rel yang ini teman-teman, di kiri kita. Jadi rencananya kita hari ini ke Bromo via Pasuruan. Nanti insya Allah ya kalau bisa kita bakal lewatin lautan pasir sampai ke Probolinggo. Jadi kita turunnya keluarnya via Probolinggo. Kalau nggak salah kan Bromo ada 4 jalur ya, Pasuruan, Probolinggo, Malang sama Lumajang. Nah kita ke Probolinggo biar sekalian lanjutin ke arah Banyuwangi. Nah cuman di antara ngelanjutin ke Banyuwangi itu saya masih belum tahu nih mau nginep di mana, soalnya nggak mungkin saya langsung tembak ke Banyuwangi kejauhan. Oke, kelihatannya kita sudah masuk Kabupaten Pasuruan. Nggak jauh lagi harusnya kita bakal ambil kiri. Oh di sini ya, sorry. Ya saya ingat soalnya saya dulu sering teman-teman dari Surabaya ke Malang. Dan pernah juga dulu motorannya dari Ijen Banyuwangi ya, pulangnya ke arah Surabaya lewat sini. Jadi ya kita nggak butuh Google Maps ya di sini ya. Masih hafal-hafal lah itu tahun 2023 ya. 2022 lah, 2022 2023, sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Oke, jam 9 pagi kita akhirnya sampai di Pasuruan teman-teman. Oh, Probolinggo tuh sebenarnya nggak terlalu jauh ya, 27 kilo aja, dan Situbondo 88 kilometer. Oh, di sini kita ambil kanan teman-teman. Adipura nih, monumen kecil di pertigaan ini. Oke teman-teman, kita habis isi Pertamax Turbo 30.000 dapat 2,23 liter ya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bromo. Ya kita tadi isi 2 liter, lumayan lah buat jaga-jaga ya kalau nyasar. Takutnya di atas udah nggak ada SPBU lagi. Oke, kita udah masuk kawasan Pananjakan. Udah mulai sepi teman-teman. Ini tadi saya doang yang ke arah atas. Oke, suhunya dingin teman-teman. Saya cuma berharap satu, nggak hujan. Setidaknya nggak hujan sampai kita ke Probolinggo deh. Atau lewatin lautan pasirnya dulu ya. Untungnya kemarin semalam ya di Surabaya saya langsung laundry koin aja, yang nggak disetrika tapi dikeringin aja. Itu semua baju, celana yang kemarin udah saya pakai, pokoknya itu semuanya udah bersih lagi. Jadi sekarang saya berangkat dari Surabaya itu udah nggak bawa pakaian kotor. Berkabut teman-teman. Sekarang udah jam 10 pagi. Masih belasan kilometer lagi harusnya menuju pos Pananjakan ya.
Tadi ada yang naik sepeda, gokil banget. Tanjakannya kayak gini, mereka naik sepeda. Tuh kalau saya betis sama paha udah, wah nggak kuat itu. Kelihatan nggak teman-teman? Kita masuk kabut ya. Dingin banget. Si jam 10. Cuman nggak terlalu tebal kabutnya dan sedikit gerimis teman-teman. Kiri kita benar-benar udah nggak kelihatan apa-apa nih pemandangannya. Benar-benar putih, bersih. Sama ada sedikit siluet-siluet pohon di atas sana. Jauh ya. Tapi asik sih jalannya ya. Soalnya bagus gitu. Jadi kita nyaman juga lewatnya. Oke, ada persimpangan di depan, penanjakan Dingklik kiri. Oke, kita arahnya pos Dingklik ya, ke lautan pasir teman-teman. Motosari. Oh iya iya iya. Jadi kalau kalian dari Lawang ya, Malang, tembusnya di situ. Tadi belakang. Oke, kita udah di Wonokitri teman-teman. Karena nih Kenangko Jajar ya, ke Malang berarti. Selamat datang di Os, os. Oh siap. Kaget. Oke. Belum. Mau beli. Online ya? Bentar ya. Oke, kita habis bayar tiket masuk ke Bromo. Total 59.000 teman-teman, karena ini hari kerja ya. Kita yang 54.000. 54.000 sama kendaraan roda 2 5.000, jadi 59.000. Oke, kita mau lanjut lagi. Masih sekitar 9 kilo ya menuju lautan pasir ya. Jadi tadi saya ngobrol-ngobrol sedikit sama penjaga di sana. Jaraknya tuh masih 9 kilo kalau ke lautan pasir, ke pos Dingklik ya, dari pos tadi. Nah, di situ nanti ada 2 cabang. Kalau kalian pengen langsung ke lautan pasir, ambil kanan. Tapi kalau kalian pengen ke bukitnya dulu ya, saya lupa namanya, Bukit Cinta, Bukit Perahu, ya kan? Ada 3 pokoknya. Kita ambil kiri. Jaraknya nambah 4 kilometer lagi. Cuman berhubung sudah mau hujan, soalnya menurut perkiraan cuaca jam 11 tuh hujan teman-teman. Jadinya untuk jaga-jaga kita langsung ke lautan pasir aja ya. Mungkin next time kalau kita kesini lagi, kita bisa deh mampir ke Bukit Perahu, ke Bukit Cinta ya, untuk ngeliat view dari atas sana gitu. Ya, jadi kalau ke Bromo kan kayaknya nggak mungkin sekali terus gak balik lagi ya, pasti balik lagi ya nggak. Jadi nanti di kunjungan-kunjungan selanjutnya baru kita cobain explore yang sisi lainnya. Ini sebagai first timer ya, first timer banget, kita langsung aja ke lautan pasirnya, kita cobain experience di sana. Saya lumayan excited teman-teman untuk nyoba untuk pertama kalinya bawa motor ya ke Bromo. Waduh, saya orang orang Tangsel sendirian jauh-jauh ke Bromo karena ngelihat orang-orang yang sudah pada kesini kayaknya seru banget gitu, jadi pengen nyobain juga ya kan. Gokil, kanan kiri kita kabut ya. Ini kalau nggak kabut mungkin pemandangannya epic banget ya. Tapi ngelihat kabut gini aja udah nyegerin gitu. Dingin, real. Ini saya jalan 30-40 aja, soalnya belum hafal medan ya. Kita fotoan nanti aja ya di lautan pasirnya, biar lebih maksimal waktunya di sana juga. Ini semalam nih atau tadi pagi bekas hujan teman-teman, makanya masih sedikit lembab dan juga dingin. Oke, lautan pasir kanan, penanjakan Bromo kiri. Kita langsung lautan pasir teman-teman.
Jadi kita ke kanan nih. Tinggi. Masih lumayan, katanya 4 kilometer ke atas teman-teman. Tadi sisa slot tiketnya 1.400-an ya. Mungkin udah ada 500 orang berarti yang masuk ke sini. Dingin banget. Kacau. Ya, pertama kali ke Bromo ya. Uh, Kayak Silent Hill ini vibe-nya teman-teman. Masuk kabut gitu. Sorry banget kalau sepanjang video isinya saya kedinginan. Oke, kita habis foto di pelataran Pusung Dhuwur. Tadi ada PCX yang naik, mungkin dia dari bawah juga. Wah, dinginnya. Rombongan tuh ya, touring ADV dan NMAX teman-teman. Oke, kita duluan. Dingin banget, dingin banget. Jalannya bakal full turunan nih. Saya lihat-lihat di video orang-orang yang udah pernah lewat pos Dingklik ini, turunannya lumayan teman-teman. Jadi kita perlahan aja, ditambah banyak jeep juga dan jalan yang kirinya nih tanah licin. Basah ya jalannya ya. Dia. Masih basah jalannya di sini teman-teman. Coba kita lihat nanti ya di bawah apakah ketutup kabut juga atau malah enggak. Biasanya kan makin rendah makin hilang kabutnya ya. Soalnya ini kita lagi turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Menggigil. Ini padahal jaketnya udah windproof. Kemarin udah menerjang hujan dan pantura, nggak ada rasanya anginnya. Dingin banget. Salah satu kekurangan kalau lagi berkabut adalah kita nggak bisa lihat view-nya sebenarnya sih. Cuman yang bikin dingin juga kabutnya. Tapi tetap itu sih, saya tetap enjoy ya walaupun berkabut juga, soalnya ini kita view depannya nih kayak dikit-dikit kelihatan siluet pohon tuh, kayak menurut saya ini bagus sih. Oke, lumayan tajam juga turunannya. Waduh. Itu tuh saya takutnya kalau papasan. Soalnya jalannya lumayan sempit teman-teman. Bagus banget teman-teman, masya Allah. Keren, kacau. Wah, amazing. Dikit lagi teman-teman, NMAX-nya saya ini, yang orang Tangsel, NMAX Tangsel ini mendarat juga. Ini suara motornya ngerem kayak suara truk ngerem. Ya, tajam nih turunannya teman-teman. Kalian hati-hati ya kalau lewat sini, pastiin kondisi rem kalian lagi bagus. Waduh. Aduh. Oke. Bagus banget subhanallah, mantap. Wah, gila. Gokil. Ini beruntung namanya teman-teman. Ini kita laki banget. Laki beruntung ya, bukan laki-laki bukan. Kita dapat view-nya ya kan ke kawah Bromo. Pasirnya lagi basah ya. Katanya kalau pasir lagi basah dia agak padat teman-teman. Jadi nggak sesulit kalau lagi kering. Cuman kita nggak tahu nih. Kemarin di Madura saya aja sempat nyangkut sebentar di lumpur. Semoga pasirnya nggak berlumpur ya di sini. Oke, turunannya mantap betul.
Ya jujurnya lebih ngeri kalau papasan sama jeepnya aja sih. Oke, ini dia lautan pasirnya teman-teman. Kita sampai juga. Lagi sepi ya. Gokil. Wah, keren banget. Oh iya, licin. Bagus banget teman-teman. Kita masih lanjut dulu aja ke sana yang banyak warung. Sebenarnya yang licin tuh kalau pasirnya yang di pinggir-pinggir sih. Kalau yang tengah-tengah gini yang masih biasa aja lah. Siapa yang nyangka ini motor kesini. Di kiri udah gelap banget tuh. Kayaknya hujan. Kita kayaknya tadi dari sana ya Pasuruan ya. Kita masih ngarah ke sana, ke Probolinggo teman-teman. Jadi untuk yang belum pernah dan selalu penasaran kayak saya, sebelumnya saya selalu penasaran ya. Kayak apa nggak takut nyasar di tengah hutan atau gunung gitu ya kan. Ternyata di sini tuh aman banget teman-teman. Jadi pandangannya tuh luas, kalian tinggal ikutin aja jalur bekas ban mobil jeep ya yang banyak lewat. Jadi terus tinggal ikutin jalan aja, nanti checkpointnya di tengah-tengah itu nanti ada ke arah kawah ya. Sama ya paling ini pinggiran ini ya, patok-patok itu, pagar-pagar pinggiran jalan ya. Jadi harusnya insya Allah sih tidak terlalu rawan tersesat ya. Ini saya juga baru pertama nih. Cuman ngelihat jalan kayak gini deg-degan saya lumayan menghilang. Bagus banget tuh pohon ya. Banyak warung. Nah di sini yang rame nih teman-teman. Itu kawahnya ke sana tuh. Oke, kurang lebih kayak gini setapan motor saya teman-teman. Ada tas Motowolf, duffel bag di belakang sama backpack satu. Udah kotor banget ini, bekas dari Madura. Oh, gokil. Kita lagi di Bromo ya. Sendirian, nggak ada siapa-siapa. Oh, bagus banget. Keren. Nggak nyesel saya kesini teman-teman. Di sana udah gelap banget. Kemungkinan hujan, kita ke arah Probolinggo. Kemungkinan di sana ya. Apa di sana? Ini pertama kalinya banget ke Bromo. Dan saya takjub dan puas. Nah tuh kawahnya teman-teman. Kelihatan ya. Cuman jauh banget. Kayaknya kalau motor nggak boleh deh ke sana deh. Parkirannya harus di tempat ramai tadi. Tapi kalau ada apa-apa nih, lagi sendirian gini ya, gak enak kalau trouble. Oke, kita sudah cukup foto-foto, video-video. Jadi kita udah nikmatin kayak gimana sih ke Bromo naik motor. Dan pasirnya lagi basah teman-teman. Bukan basah ya, udah padat karena bekas hujan kemarin. Dan ya sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Probolinggo. Masih jam 11.10 loh, kita nggak lama ternyata di sini ya. Oke, jadi ternyata pasir-pasir yang warnanya abu ini licin banget, jadi better
cari yang warna coklat teman-teman, soalnya dia udah lebih padat. Tadi saya ikutin jeep, jalannya agak nanjak gitu, pasirnya yang abu ini, waduh, hampir kepleset. Oh, kayaknya itu tuh Probolinggo teman-teman. Kalau ke sana ke Malang. Ya ya ya, tadi ada tulisan Bromonya nih di belakang sini. Tuh jalannya teman-teman, kelihatan sih aman aman aman. Jadi tulisan Bromo itu tanda kalau itu tuh ke Probolinggo, bisa jadi patokan. Kalau kalian mau ke Malang lanjut terus belakang sana nah. Sejauh ke Malang 12 kilo ada kayaknya deh. Oke, kita langsung aja. Jadi ternyata rutenya pendek juga ya kalau langsung ke mana? Ke Probolinggo teman-teman. Ya pendek banget. Licin. Di sini aja. Ya, jadi kalian pokoknya kalau pengen ke apa namanya, ke timur ya, ke timur Pulau Jawa tapi via Bromo dari Pasuruan, dari Pantura, terus mau lanjutnya nyambungnya ke Probolinggo, ya patokannya itu tuh si apa namanya, tulisan Bromo. Sebenarnya ini bisa juga jadi patokan, cuman ya kayak saya tadi nggak kelihatan gitu. Harusnya di depan udah aspal lagi jalannya teman-teman. Oke, experience yang menarik. Next time musim panas kita coba ya dari Malang atau ke Malang mungkin. Waduh, becek. Kita yang sini aja nih, yang ada batu-batunya. Oke. Oh, dari situ juga bisa tuh. Nah, Dingklik kiri. Kita tadi dari Dingklik Wonokitri. Sekarang kita keluar ke Probolinggo, teman-teman. Oke, kita sampai juga di pos Probolinggo. Langsung turun aja nih. Oke, kita masih lanjut turun. Kabutnya tuh tebal banget ya. Ya kurang lebih begini teman-teman kalau kalian via Probolinggo ya. Untuk nanjak nggak terlalu curam juga, untuk turunan juga sama, nggak terlalu curam. Dan jalannya lebih besar juga daripada lewat Pasuruan. Cuman kurang tahu nih, nanti di depan gimana, harusnya sih sama ya. Kalau di sini sebesar ini ya, sampai sana sebesar ini juga. Malah mendekati kotanya nanti harusnya juga lebih besar ya. Oh yang naik udah pada pakai jas hujan ya, apa di bawah hujan? Ini tadi bekas hujan nih, masih basah jalanan nih. Desa Wonotoro. Ini kita masih turun terus teman-teman, sekarang setengah 12 ya, berarti di Bromo hampir 1 jam kita. Ini sebenarnya bisa lebih lama juga kalau kita makan-makan ya, cuman kan tadi nggak, kenapa, soalnya saya belum terlalu lapar. Walaupun dingin-dingin gini. Kelihatan tuh pekat banget kabutnya. Dan ini benar udah lumayan turun kita dari tadi, tapi masih dingin-dingin ya. Dan saya mulai lapar teman-teman karena sudah mau jam 12 ya. Tapi jujur ya, walaupun lagi berkabut gini tuh justru saya malah senang gitu.
berkendara di situasi kayak gini. Karena rasanya tentram aja ya kan. Apalagi lagi sepi-sepinya gitu, kita sendiri. Ya tentu aja selama nggak ada trouble ya. Oh, ada Indomaret nih. Air masih banyak sih, saya masih punya 3 botol 600 mili. Well, tapi karena hujan kayak kita better berhenti dulu ya. Mana sih Indomaretnya? Oh iya, iya tambah deras guys. Daripada basah. Parkirnya di mana? Sini boleh kah? Oh iya. Oke teman-teman, karena hujan tidak kunjung berhenti dan saya awalnya pengen tetap kering, akhirnya daripada membuang waktu terlalu lama, kita lanjut aja ya. Hujannya juga udah nggak sederas tadi sih. Posisi masih di turunan dari Bromo nih teman-teman, turunan dari Bromo menuju Probolinggo. Belum jauh sih, dari Bromo baru belasan kilometer apa 20-an gitu. Wah dingin banget. Jadi tadi tiba-tiba hujan deras, akhirnya kita berhenti dulu di Indomaret, beli roti, beli sosis si Indomaretnya. Terus kayak, wah ditunggu udah 45 menitan kita nunggu, kok nggak kunjung reda, kelihatannya awet. Saya cek cuaca juga sampai jam 4, jam 5 sore gitu, masih hujan. Akhirnya ya udahlah kita lanjut aja ya. Untuk kamera 360 saya simpan dulu, soalnya untuk menghemat memori juga biar nggak dipakai terus, soalnya udah lumayan banyak ya kita pakai. Jadi saya cuma bawa memori total tuh 700-an giga teman-teman, 700-an giga, dan itu untuk semua touring ini. Jadi takutnya nggak cukup kalau kita kebanyakan nge-capture ya. Oke, ini saya lanjut dulu teman-teman sampai Probolinggo. Saya belum tahu nih mau bermalam di Probolinggo atau Situbondo, tergantung capeknya nanti di mana ya. Cuman salah satu kandidatnya itu di dekat PLTU Python teman-teman. Itu kan ada SPBU, rest area SPBU gede gitu ya, Utama Raya. Kalau emang nggak dapat kayaknya di situ deh kita bermalam ya. Jadi baru lanjut lagi ke Baluran besoknya, dengan harapan besok pagi di Baluran ya jam 8 jam 9 nggak hujan, biar kita bisa explore. Baru besok kita lanjutkan lagi dari Baluran langsung ke Banyuwangi. Di Banyuwangi saya udah ada booking, cuman yang hari ini aja nih belum ada yang dari Surabaya ya. Soalnya saya nggak ketakar sih sama saya, dari Bromo itu berapa lama nyampe Probolinggo, nyampe Situbondo, kecepatan kah atau kelamaan gitu. Jadi sesuai kita jalan aja, lagi pula ini hari biasa ya, besok baru tanggal merahnya, jadi harusnya malam ini masih aman buat on the spot. Oke, kita berhujan-hujanan dulu ya. Oke, ternyata makin turun hujannya makin deras teman-teman. Hujan deras gini tuh saya traumanya jalan keblokir banjir ya, kayak kemarin di Kudus. Tapi semoga enggak deh, enggak ada. Soalnya kalau udah di sini, udah di Probolinggo ya, jalur tengahnya jauh banget. Soalnya kan kita udah di utara jatuhnya ya. Kalau kemarin di Kudus kita masih belum masih nanjak ke, bukan nanjak ya, masih ngarah terus ke utara, belum benar-benar di utara. Probolinggo kan udah utara banget ya. Nggak enaknya hujan tuh, sakit kena tangan kayak di akupunktur. Oke, kita sampai lagi di Pantura. Kalau kiri kita balik lagi ke Surabaya, karena kita ke Banyuwangi kita ambil kanan teman-teman. Oke, kota Probolinggo teman-teman. Di sini udah hujan tadi nih. Jalanannya masih basah ya. Nah kan hujan lagi, untung belum kita lepas-lepasin nih jas hujan.
BTW saya belum lihat alun-alun Probolinggo nih. Kita di Jalan Panglima Sudirman sekarang. 0 km. Oke, di depan ada tugu apa ini? Wow, Menara Eiffel. Kita di Paris. Paris. P-nya Probolinggo, teman-teman. Gokil. Oke, terima kasih Kota Probolinggo. Kita sekarang meninggalkan Kota Probolinggo. Berarti masuk mana nih? Kabupaten ya? Berdasarkan petunjuk arah tadi, situ Bondo masih 44 km, teman-teman. Dan Banyuwangi masih 154 km. Jadi mungkin kita akan berkendara kurang lebih 50-an kilometer lagi ya. Kita nggak perlu maksain sampai Banyuwangi hari ini. Karena rencananya besok pagi kita bakal ke Baluran. Juga kayaknya nikmatin jalanan hutan Baluran tuh enaknya pagi ya. Ini juga hari keempat ya saya solo touring Jawa 360 ini. Saya baru sadar saya belum ngeluarin drone sama sekali, teman-teman. Ini saya bawa di tas dari awal ya. Ini tas ada karena ada drone. Kalau nggak ada drone, saya nggak butuh tas segede ini. Soalnya udah ada duffel bag kan. Saya baru sadar, oh iya belum saya pakai nih drone-nya ya. Padahal dari kemarin kita udah muter-muter ke sana kemari, ke Semarang ya kan, Surabaya, ke Demak. Tapi jujur aja saya sempat mau pakai tuh di Demak sama di Madura, teman-teman. Jadi waktu di Madura di daerah Sumenep ya, itu saya istirahat kan di Masjid Agung ya. Nah, terus sembari istirahat ya sambil regangin badan, saya pengen nerbangin drone di depan alun-alun tuh, alun-alun Sumenep. Ternyata nggak bisa karena itu masuk wilayah bandara apa, Trunojoyo ya namanya ya. Pokoknya bandara di Madura deh. Jadi kita harus unlock dulu. Jadi kekunci tuh. Jadi drone DJI-nya bener-bener nggak bisa diterbangin di situ. Akhirnya saya coba unlock, soalnya kan saya juga paling nerbangin nggak nyampe lah 100 meter mah. Butuh OTP kan, OTP-nya nggak masuk-masuk karena udah kelamaan. Dan itu udah jam 2:30 sore kalau nggak salah. Akhirnya saya nggak jadi, saya batalin aja niat saya buat nerbangin drone. Dan akhirnya sampai sekarang belum pernah dipakai tuh drone. Numpang doang dia. Nah, kalau jalan ini Pantura yang arah Banyuwangi itu ini kedua kalinya buat saya yang arah ke sana. Soalnya 2 tahun yang lalu ya, tiga tahun yang lalu saya pernah juga motoran dari Malang ke Ijen. Jadi ya udah hafal lah daerah sini. Ada Ka'bah. Gede banget. Ini kayaknya tempat latihan manasik haji ya. Wisata, tempat wisata ternyata. Oke, sekarang jam 2:30 lewat, teman-teman. Kita udah di Keraksaan. Setelah ini harusnya nggak lama lagi kita sampai di Paiton ya. Hari ini kita udah berkendara sejauh 180 km dari Surabaya ya. Kita udah ke Bromo tadi dari Pasuruan, terus turunnya via Probolinggo. Dan selama 4 hari ini kita udah berkendara sejauh 1484 km, teman-teman. Oke, di kanan kayaknya jalan tol Trans Jawanya belum jadi sampai Banyuwangi ya, masih in progress. Soalnya masih ditutup tuh. Jadi kayaknya sementara ini di awal tahun 2026 baru sampai Probolinggo, teman-teman. Mungkin nanti Lebaran kali ya dibuka, biasanya gitu ya. Pas hari-hari raya dibuka aksesnya buat bantu ngurai kemacetan. Cuma nggak tahu nih, saya nggak ngikutin perkembangan progres mereka. Dari tadi nih banyak banget truk ya di daerah sini. Mana jalan Panturanya juga cuma satu jalur. Oke, harusnya sebentar lagi
Kita sampai di Utama Raya ya. Kita coba tanya dulu ketersediaan kamar di sana. Kalau ada ya kita nginep semalam ya, buat lanjut besok pagi ke sana. Lanjut lagi ya, sorry, maksudnya lanjut lagi ke Baluran dan Banyuwangi besok. Karena kelihatannya kalau kita jalan terus ini bakal tambah hujan, soalnya awannya udah gelap banget di timur. Kita juga udah masuk kawasan PLTU Paiton, teman-teman. Wah, megah banget. PLTU Paiton ini kalau malam kelihatan banget megahnya, teman-teman. Karena cahaya lampu yang dihasilkan tuh ada banyak banget. Saya waktu ke Ijen lewat sini malam-malam juga berkesempatan lihat ya betapa megahnya ini saat malam hari. Ya, hujan udah reda, teman-teman, tapi awan gelap masih menghantui kita. Oke, dan akhirnya kita nyampe juga di Kabupaten Situbondo. Setelah 200 km, mungkin kalau kita nggak ke Bromo dulu, ini jauh lebih cepat ya, paling jam 11 sudah nyampe sini, teman-teman. Oke, 500 meter lagi kita sampai di rest area Utama Raya. Pertama kali kesini saat saya masih SMP dulu. Kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SMP 2012. Lagi mau tahun baruan ya, 2012 ke 2013 ke Bali. Ketemu Bang Boncel juga. Kalian tahu gak Bang Boncel? Yang dulu pernah rekor muri sepedaan dari Aceh ke mana ya, pokoknya dari Aceh aja. Ya ketemu dia lagi sepedaan juga, masih ngarah ke Banyuwangi. Udah waktu itu beliau udah tua, teman-teman. Nah, sekarang nggak tahu nih kabarnya gimana. Coba kalian cari aja di Google, pasti ada beritanya. Oke, kita sampai juga di rest area Utama Raya. Kita coba tanyain dulu ketersediaan kamar ya, teman-teman. Kalau masih ada, kita rest satu malam ya di sini. Oke, teman-teman, setelah saya bertanya ke resepsionisnya, ternyata kamarnya penuh semua. Saya tidak menyangka ya bakal penuh, karena ini hari biasa. Tapi ternyata banyak juga yang mau liburan ke Bali gitu-gitu ya. Dan ya sisa 2 kamar, dan itu yang paling mahal dan menurut saya tidak worth it ya. Dan dengan begitu kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke arah Situbondo, teman-teman. Perjalanan ke Situbondo masih sekitar mungkin 40 km ya. Dan sekarang sudah jam setengah 4 sore. Waduh. Kondisi cuaca gerimis dan mendung ya. Gelap banget di atas. Sayang banget ya, padahal ekspektasinya sudah rebahan jam segini. Oke, kita lanjut dulu. Saya belum nemu penginapan di Situbondo karena jujur aja saya coba cari-cari di aplikasi, kayak kurang meyakinkan aja. Jadi betternya mungkin kita lihat langsung kali ya bentukannya gimana, kita kunjungin satu-satu. Oke, harusnya tinggal 10 km lagi menuju kota Situbondo, teman-teman. Ini Kampung Kerapu Situbondo. Kampung Kerapu. Ini Tugu 1000 km Anyar Panarukan, teman-teman. Berarti dulu zaman Belanda berarti ya, kalau yang kita diajarkan di sejarah, jalanan dari Anyar sampai Panarukan sampai sini berarti. Jauh gak tuh? Jauh. Oke, jam 4:45 akhirnya kita sampai juga di kota Situbondo. Tadi slogannya santri naik kelas. Tapi mana nih hotelnya, penginapan? Di kanan kita ada Rosali Hotel.
Coba kita cek ya berapa harga per malamnya. Kalau di bawah 300 masih masuk akal itu buat saya. Oke, kita minggir dulu sembari mengecek ini rumah apa nih? Guest house. Guest house. Berarti boleh nginep kan ya kalau guest house ya? Rumah. Oh, dalam banget. Tapi setidaknya aman sih parkirannya. Coba kita cek dulu. Oke, jadi kita pengen coba lihat. Saya mau penginapan, reviewnya bagus. Tapi dia lumayan jauh dari pusat kotanya kalau jalan kaki ya. Namanya penginapan 88. Lokasinya dekat sini nih. Ini kita di pinggir sungai. Ini random banget tiba-tiba saya asal klik apa nih penginapan 88 di Google Maps ya kan. Oh, bintang 5, menarik nih. Reviewnya sih bagus. Cuma semoga belum rame. Soalnya tadi yang Uma Guest House itu kelihatannya nyaman ya. Cuman ternyata udah penuh. Oke, ini dia tempatnya. Penginapan 88. Oke, bismillah. Semoga belum penuh ya. Oke, kita coba tanya resepsionis ini mana? Oh, di dalam ya? Oh, ini resepsionis. Oke, kita tanya dulu. Isi Bu, masih ada kamar nggak ya? Masih ada kamar nggak? Untuk hari ini sudah. Oh sudah. Iya, tinggal kamar ekonomi saja gimana? Kamar ekonomi itu yang gimana? Yang kipas satu bed. Satu bed. Kamar di luar ya. Kamar mandi luar. Berapa per malamnya? 50.000. Boleh lihat dulu nggak Bu kamar? Oke, kita mau lihat kamarnya dulu. Ekonomi. Ini 17 ya. Oh, boleh deh. Kamar mandinya di yang mana, Pak? Oh, itu 3 ya? Oh, oke oke oke. Oke, langsung aja ke resepsionis ya, Pak? Langsung ke resepsionis aja. Oke. Oh, sebelah sini ya? Oh, oke, kasih ya, Pak. Kamarnya better sih. Ya maksudnya setidaknya bersih lah. Oke, kita akan pesan harganya 50.000 per malam. Kamar mandi luar tapi nggak apa-apa, it's fine. Oke, kita mau ke resepsionis dulu teman-teman. Oke, jadi begini kurang lebih penampakan kamarnya teman-teman. Ini penginapan yang saya datangi di Situbondo ya. Di sini ada kasur, ada gantungan ya, cuman nggak dapat handuk. Ini keset dari sana, sisanya nih punya saya. Dan dapat kipas, ada kursi, meja, dan juga cermin. Itu ada map isi promosi mereka sama ada jendela. View-nya kayak gini. Ke halamannya langsung gitu sih. Dan kamar mandinya di luar tuh yang ada di belakang mobil 3. Ini saya dapetin dengan harga 50.000 teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, lumayan untuk transit doang. Oke, kita istirahat dulu.